Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Marion selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan hidayahnya, kami dapat berdiskusi pada hari ini. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 kelas TIA akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Dinas Sosial Provinsi Maluku. Kepada teman saya persilahkan. Dinas Sosial Provinsi Maluku. Saya akan membahas tentang latar belakang dari Dinas Sosial. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan. Dinas Sosial berada di setiap wilayah di Indonesia termasuk juga di Provinsi Maluku yang beralamat di Kartini, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Landasan hukum Dinas Sosial Kota Ambon terbentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota atau Perwali Kota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kota Ambon. Dinas Sosial juga memiliki fungsi dan peranannya antara lain 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial 4. Pelaksanaan administrasi dinas 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas. Sasaran Dinas Sosial Provinsi Maluku 1. Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang 2. Terlindunginya anak lanjut usia dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya 3. Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat 4. Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosial secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif 5. Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar 6. Mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif 7. Meningkatkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam penyelenggaraan pelayanan sosial 8. Tersedianya tata informasi kesejahteraan sosial 9. Perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial, dan penanganan fakir miskin yang berada di Provinsi Maluku. Susunan organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Maluku terdiri dari Kepala Dinas, di mana Kepala Dinas ini berfungsi untuk memimpin organisasi Dinas Sosial Provinsi Maluku. Kemudian di bawah Kepala Dinas ada kelompok jabatan fungsional dan sekretariat, di mana sekretariat juga terdiri dari 3 subbagian. Subbagian yang pertama yaitu subbagian kepegawaian dan umum, yang kedua subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, yang ketiga subbagian keuangan dan aset. Di bawahnya itu juga terdiri dari bidang-bidang, di mana bidang yang pertama yaitu perlindungan dan jaminan sosial, yang terdiri dari seksi-seksinya yaitu seksi perlindungan sosial korban bencana alam, seksi perlindungan sosial korban bencana sosial, dan seksi jaminan sosial keluarga. Bidang selanjutnya, di samping bidang perlindungan dan jaminan sosial terdapat bidang rehabilitasi sosial yang terdiri dari seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial penyandang dan disabilitas, kemudian ada seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. Kemudian ada bidang pemberdayaan sosial yang terdiri dari seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial, dan seksi pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial. Selanjutnya ada bidang penanganan fakir miskin yang terdiri dari seksi penanganan fakir miskin pedesaan,
Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Terpencil, Pesisir, dan Perbatasan Antar Daerah. Yang terakhir adalah UPT, yaitu Unit Pelaksanaan Teknis dari Dinas Sosial Provinsi Maluku. Proses bisnis pada masing-masing klien berdasarkan struktur organisasinya. Yang pertama, Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial serta tugas bantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan publik. Yang kedua, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Maluku mempunyai tugas untuk menyusun rencana operasional penyelenggaraan layanan administrasi, kepegawaian, dan umum, perencanaan visual dan pelaporan, serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. Yang ketiga, subbagian kepegawaian dan umum pada Sekretariatan Dinas Sosial mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan layanan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan dinas sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum. Yang ketujuh adalah subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang kedelapan yaitu subbagian keuangan dan aset pada Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas untuk menyusun rencana kegiatan dan mengelola penata usaha keuangan dan aset di lingkungan dinas sosial untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kesembilan yaitu bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial, korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal. Yang ke-10 yaitu Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang keempat yaitu Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja dan optimal. Yang kelima yaitu Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal. Yang keenam yaitu bidang rehabilitas sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitas anak, lanjut usia, rehabilitas sosial, penyandang di bidang serta rehabilitas tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja dan optimal. Yang ke-17, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyusun dan melakukan penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, tugas sesuai ketentuan yang ditentukan untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-18 yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal. Yang ke-19 yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna
dan korban perdagangan orang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-14 yaitu Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-15 yaitu Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin berdasarkan penanganan fakir miskin perkotaan, penanganan fakir miskin perdesaan, penanganan fakir miskin daerah terpencil, pesisir, dan pembatasan antar negara sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-16 yaitu Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin perdesaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pencapaian kinerja yang optimal. Yang ke-11 yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sosial, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan toleransi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-12, Seksi Pemberdayaan Perorangan di Keluarga mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-13, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelembagaan sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-14 yaitu Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-15 yaitu Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin berdasarkan penanganan fakir miskin perkotaan, penanganan fakir miskin perdesaan, penanganan fakir miskin daerah terpencil, pesisir, dan pembatasan antar negara sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-16 yaitu Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin perdesaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pencapaian kinerja yang optimal. Yang ke-11 yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sosial, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan toleransi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-12, Seksi Pemberdayaan Perorangan di Keluarga mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-13, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelembagaan sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang berikutnya, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Berikutnya, Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Terpencil, Pesisir, dan Perbatasan Antara Negara mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin daerah terpencil, pesisir, dan perbatasan antara negara sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Berikutnya, 1. Pada dinas daerah ditempatkan aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.
Yang kedua, kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya. 1. Ketentuan mengenai unit pelaksana teknis daerah atau UPTD akan diatur dengan peraturan Gubernur Maluku tersendiri. 2. Dengan berlakunya peraturan gubernur ini, maka peraturan Gubernur Maluku nomor 52 tahun 2009 tentang uraian tugas Dinas Sosial Provinsi Maluku. Berita Daerah Provinsi Maluku tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.